perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Kali ini kita akan melihat bagaimana perjalanan dan perjuangan pendidikan di Indonesia hingga bisa kita rasakan sampai saat ini. Nah, perjalanan pendidikan di Indonesia berangkat dari masa kolonialisme, yaitu masa penjajahan Belanda sebelum kemerdekaan Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia dibatasi hanya untuk kalangan bangsawan, para priai, dan keturunan ningrat. Rakyat pribumi hanya diberikan pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung untuk membantu perusahaan Belanda. Hal inilah yang menjadi landasan bagi tokoh masyarakat yang ada di Indonesia untuk memberikan gebrakan perubahan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Ada beberapa tokoh penting yang berperan dalam perkembangan pendidikan sebelum kemerdekaan. Yang pertama ada gerakan Budi Utomo. Budi Utomo adalah sebuah organisasi yang dipelopori oleh Dr. Sutomo. Nah, pada tanggal 20 Mei tahun 1908, organisasi Budi Utomo didirikan yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Tujuannya adalah untuk memajukan pengajaran, pertanian, teknik, dan industri, dan memajukan kebudayaan. Pelopor pendidikan yang kedua yaitu R.A. Kartini. R.A. Kartini dijuluki sebagai tokoh yang memperjuangkan hak perempuan. Nah, Raden Ajeng Kartini berasal dari keturunan ningrat sehingga ia dapat menempuh pendidikan di sekolah Belanda yang bernama Hero-Pisah Langer School. Peran R.A. Kartini dalam dunia pendidikan yaitu pada tahun 1912 R.A. Kartini mendirikan sekolah yang bernama Kartini School. Nah, beliau berperan sebagai penggagas sekolah perempuan pertama di Indonesia yang memperjuangkan hak perempuan agar disetarakan dengan laki-laki, yaitu hak untuk memperoleh pendidikan. R.A. Kartini mempelopori agar wanita di Indonesia juga memperoleh pendidikan yang sama seperti laki-laki. Berkat gebrakan yang dibuat oleh R.A. Kartini, yaitu mensetarakan pendidikan gender antara laki-laki dan perempuan, sehingga tanggal lahir R.A. Kartini diperingati sebagai Hari Kartini. Yang ketiga, Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Nama asli Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Suhardi Suryaningrat. Berangkat dari kehidupan seorang tokoh Ki Hajar Dewantara yang hidup di lingkungan keraton di daerah Yogyakarta, sehingga beliau adalah orang yang menganyam pendidikan. Nah, Ki Hajar Dewantara pernah menganyam pendidikan dokter di Batavia, kemudian beliau dikeluarkan karena alasan kesehatan. Setelah itu, beliau bekerja sebagai wartawan. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah bernama Taman Siswa di Yogyakarta. Tujuan dari Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa adalah agar pendidikan di Indonesia merata. Karena Ki Hajar Dewantara membangun Taman Siswa untuk setiap golongan. Ki Hajar Dewantara memberikan kebebasan bagi siapa saja, baik masyarakat, pribumi, bangsawan, laki-laki, perempuan, maupun yang lainnya untuk dapat bersekolah di Taman Siswa dan membebaskan masyarakat dari belenggu pendidikan. Kolonialisme di Indonesia. Perjuangan pendidikan di Indonesia telah melewati proses yang sangat panjang, mulai dari zaman kolonialisme hingga pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan, di mana pendidikan telah dibebaskan dan rakyat Indonesia dapat menempuh dan menganyam pendidikan, sehingga memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa praktik pendidikan yang membelenggu kemerdekaan peserta didik yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian penjelasan kali ini. Tetaplah menjadi pendidik dan
siswa yang bersemangat dalam menuntut ilmu.